Shalom teman-teman muda. Gini Suara 2. Wah, kurang semangat nih kayak Rahel ya. Kita ulang kali ya Bang. Shalom teman-teman. Wah, udah lumayan banyak nih yang datang nih. Iya nih. Ya, sebelum kita perkenalan, kita ingin mengajak teman-teman semua nih yang udah datang boleh isi bangku Iya, depan maju dulu ke ya. depan dulu. Boleh maju teman-teman. Boleh kakak-kakak Aser membantu teman-temannya semua yang sudah duduk nih. Boleh dibantu untuk duduk di depan. Untuk mengisi bangku yang depan Ya. dulu teman-teman. Biar seru nih kenalan satu sama Betul. lainnya. Ya, baik. Kita perkenalan diri dulu kali ya. Iya boleh. Mulai Oke. dari abang dulu Oke. kali ya. Ya, perkenalkan nama aku Kevin. Biasanya teman-teman manggilnya Capsule. Iya. Ya. Ya perkenalkan juga nama aku Rahel. Teman-teman bisa panggil aku Hel atau Rahel. Ya. Nah, kesibukannya nih, kita udah kenalin nama. Kesibukannya kalau Rahel apa nih? Kalau aku sekarang lagi jalanin kuliah di semester 1. Wah, Kalau masih abang awal. sendiri gimana nih? Kalau aku baru lulus juga. Oh, baru lulus. Thank you teman-teman, thank you semua. Ya, terus sekarang freelance sih Oh ketika freelance. So jadi mau volunteer juga ya kemarin aku lihat di Instagramnya. Iya, thank you. Ya, Rahel tapi jurusannya apa? Aku jurusan hukum atau ada yang teman-temannya sama jurusan hukum? Jurusan hukum. Wah, kita sama sejurusan. Jangan-jangan ada satu kampus juga lagi di Hatma Iya juga. nih. Itu sih kakaknya Iya. yang main kita satu kampus ya kak. Oh, rupanya Cutting kakak. aku. Ya, Oke. Rahel tadi sudah perkenalan diri. Nah, boleh kasih tahu dong ke teman-teman yang sudah datang nih, tema Natal Next Gen pada tahun ini apa sih? Oke, tema Natal tahun ini teman-teman boleh lihat langsung di bannernya. When God calls your name. Wah. Ayatnya itu dari 1 Samuel 3 ayat 19. Artinya apa tuh? Artinya ketika Tuhan manggil kamu. Jadi teman-teman datang ke sini bukan hanya untuk merayakan Natal bareng-bareng kita, tapi Tuhan telah memilih kamu untuk datang dan ibadah bareng sama kita. Ya, tadi tema sudah, kemudian juga kita udah perkenalan diri. Iya, benar. Ya tentunya pasti ada pembicara nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan yang sangat memberkati kan? Benar banget, pembicaranya itu dari gereja kita juga loh Bang, Gereja Hope. Oh, GKRI Hope ya. Iya, Itu boleh pastor- di-spill namanya Bang? Boleh banget dong pastinya. Apa tuh, siapa tuh? Ya nanti pembicaranya itu dari GKRI Hope, Pastor Yosef Situmeang. Iya. Yang tentunya pasti sangat memberkati banget nanti firman Benar Tuhan ya. banget. Makanya teman-teman biar sangat diberkati, teman-teman boleh maju ke depan dulu Iya. mengisi bangku yang di depan. Karena nggak kelihatan ya, Iya, Bang, nanti ya. juga Pastor Yosef bingung, di siapa yang di belakang Iya, gitu kan. jemaatnya mana nih kok Kalau nggak di depan lebih kelihatan. mengenal kan. Iya benar, kita mau seruan-seruan bareng, Iya. mau praise and worship bareng. Jadi teman-teman yang masih di belakang boleh maju Boleh ke depan. banget isi di depan dulu. Dan Aser yang di belakang juga boleh bantu buat teman-teman Gak yang ada kok ajak bangku ke depan untuk VIP, tamu undangan gak ada kok Iya, teman-teman. nggak Santai ada. aja. Semua sama kok. Boleh banget mengisi di bagian depan ya. Iya benar. Nah, Karhel. Ini aku lihat nih outfit Karhel keren banget nih. Iya dong. Apa? Terus pada panitia juga tadi keren-keren banget para pelayan. Kece banget gak sih Boleh semuanya? kasih tahu gak outfitnya tuh? Tema Jadi outfitnya? tema outfit kita Natal tahun ini itu Riders Outfit. Oh. Tahu nggak Riders Outfit itu apa? Gak tahu, coba dikasih tahu Jadi dong. Riders Outfit itu kalau misalkan kita nih kayak lagi naik motor kan. Ya. Kan biasanya kan kalau anak motor itu jaket-jaketan gitu kan. Oh, Ini iya. kayak aku nih, kece kan, ya kan? Baru nih? Baru dong. Baru. Iya. Oh persiapan gara-gara untuk Natal tahun Iya ini benar, ya? karena Natal tahun ini berbeda dari Natal Iya. tahun yang lalu, Bang. Kalau Abang sendiri coba spill dong. Ya ini karena yang ada aja lah di rumah ya. Gak tahu sih, mending pakai jaket, udah kaos hitam udah. Gak tahu benar atau salah. Nah, tapi kan tetap outfit itu bukan jadi patokan. Iya benar, yang Iya penting kan? hati kita sama Betul Tuhan. banget. Nah, gue lihat-lihat nih Kak Rahel tadi ya. Tadi udah sapa juga teman-teman yang lain yang baru pertama kali tadi. Gue lihat banyak banget yang baru pertama kali hadir nih. Iya, aku juga tadi baru lihat orang-orang baru sih Nah, kebetulan. Kita turun kali ya Iya, untuk buat ajak-ajak ajak ngobrol nawan teman-teman ya. kali ya. Gue nunjuk satu cewek, Rahel satu cowok kali ya. Oke, boleh. Karena kalau gue nunjuk cowok nanti bang nggak mau ah. Biasanya penolakan lebih gampang. Iya, ya, kita nggak boleh ditolak, kita harus ini. Oke, dari Rahel dulu. Iya, ya. Ini banyak yang nunduk nih. Tiba-tiba, Kita, semoga aduh, gue gak kena nih, semoga gue gak kena ya kan. jangan deg-degan ya teman-teman. Santai ya kan. Kita milih siapa ya? Cowok ya bang? Rahel dulu pilih satu cowok, coba keliling dulu kali ya. Biar Iya, boleh. gemeter ya, mereka deg-degnya berasa. Iya, Coba boleh, kita lihat boleh. nih, siapa kayak yang panik nih, siapa ya. Duh, jangan nunduk. Hai, aku kenal kamu Santai, loh coba. Valen. Rahel coba dicek. Siapa ya? Nah langsung pindah ke depan kan, aman dia kan. Jangan dong, udah Coba kenal. Rahel, satu cowok. Karena tadi aku lihat ada yang sejurusan sama aku. Kita tanya abang ini kali ya. Halo abang. Wah, coba boleh Kak diri. Iya. Ya.
Boleh perkenalan dulu namanya siapa? Halo, nama saya Agung Fernando Siregar. Oh, hai, abang pertama kali kesini? Iya, pertama kali. Oh, pertama kali. Abang lagi kuliah atau kerja kah? Untuk kuliah bulan 12 kemarin baru selesai. Oh, puji Tuhan. Berarti sekarang lagi cari kerja ya, Bang? Bukan cari kerja. Apa udah kerja? Kuliah, mulai kerja sih. Oh, udah kerja. Abang kesini diajak sama siapa? Sama teman. Oh, sama teman. Oke, tepuk tangan dong untuk brother Tepuk tangan Agung. buat- Ya, berarti Rahel udah milih satu cowok. Iya, sekarang Berarti abang yang milih tinggal cewek. gue ya, yang iya. belum milih. Nah, keliling dulu. Ada yang takut Bang, Jangan jangan ketawa, aku, santai, jangan santai. aku gitu. Tadi ada yang lihat, brother Agung nih, udah ada yang nih. lirik aku katanya jangan aku Jangan gitu. aku ya. Coba. Kita pilih siapa kalau Siapa jangan ya? aku? Bentar. Ini cowok rupanya. Jangan dong, kan ya. cewek. Ya, siapa ya? Duh, ceweknya cantik-cantik banget lagi. Duh. Ini ada Hel nih. Nah, ini dia coba. Oh, halo Kak. Halo kakak, namanya siapa? Halo, aku Caroline. Kak siapa? Caroline. Caroline. Oh, halo Caroline. Salam kenal. Ya, sekarang kesibukannya apa? Sekolah masih Sekolah di di Korban Tarin Utama. Kota Utama. Oh, dekat sini berarti ya. Kelas Kelas 12. 12. Oh, bentar lagi berarti mau lulus sih Iya. kamu persiapan. Terus baru pertama kali hadir di gereja ini? Oh enggak sih, udah berapa kali. Oh, udah pertama kali. Tapi diajak sama siapa? Kalau sekarang sama temen. Oh, teman. Siapa temannya? Valeri. Oh, Valerin. Oke. Selamat menikmati ibadahnya pada hari ini. Thank you. Ya. Makasih. Nah, oke, boleh kita balik lagi kali ya. Iya, tapi kalau dilihat-lihat tadi ada sekolah Kopatarin, Iya. terus ada sekolah budaya. Teman-teman di sini ada yang dari budaya? Nah, Oh, ada yang tadi angkat tangan. itu jemaat kita. Oh, mungkin dari yang lain ada yang dari, Dari sekolah yang- budaya. dari Yadika? Yadika, ada teman-teman? Oh, ini. Coba kita Oh, kenalan kali ya. Iya boleh. Boleh nih. kali ya. Dia mikir tadi, aduh ngapain gua angkat tangan ya? Jadi Ya, diajak kena ngobrol, kan. jebakan ya. Iya, Aduh, nggak itu apa-apa. emang rencana kita sih. Pas banget cowok sama cewek nih. Iya pas benar. banget. Ya Kayak kan? kapelan sih. Soalnya tadi Kapelan. aku lihat gandengan sih. Hai. Namanya siapa? Wanda. Oh, namanya Wanda sama Valerie. Oke. Kalian dari sekolah Kobatari. Salah Yadika, maaf. Kelas berapa? Ini pegang aja mic-nya nggak apa-apa. Kelas 11. Kelas 11. Kamu? Kelas 11. Jurusannya apa? MPLB sih. Saya TKJ Oh, TKJ. Kesini diajak sama siapa? sama Kak Fania. Sama Kak Fania. Mana Kak Fanianya? Yang Sahai main bass. dulu. Oh, yang main bass. Oke, terima kasih. Selamat menikmati ibadah. Iya. Oke, kita tadi udah mengenal ya Hel tadi dari Kopatarin, terus ada yang baru lulus juga tadi ya. Iya. Ada yang dari Yadika juga. Dari budaya juga, Bang. Biar lebih enak kita ngobrol di atas kali ya. Iya, boleh. Boleh, kita naik ke Kasihan atas yang mereka dulu. yang ngikutin ya. Ya, Kita naik. Hel, tadi kita Yaps. sudah kenalan. Diri kita udah kenalan juga, teman-teman sudah kenalan juga. Dan teman-teman tadi udah tahu juga kan pembicara pada hari ini siapa. Iya, Nah, benar. Bang. tadi gue lihat juga banyak banget yang pakai outfit bagus-bagus banget. Yang kece-kece banget Betul. sih. Tentunya juga mereka pasti nanti akan ada foto juga pasti. Iya, benar. Dan teman. juga kita menyediakan foto booth juga di bawah dong Iya, pastinya. di bawah udah ada foto booth yang Iya sangat kan? amat kece, udah di dekor sama panitia, Betul. Bang. Nah tapi tadi sebelum kita bahas tentang foto atau apapun, boleh teman-teman yang belum dapat wristband ya, kita menyediakan wristband Iya, juga ya. kita nih, boleh seperti teman-teman aku. ada yang belum dapat wristband, Teman-teman, kalau misalkan ada yang belum Belum? dapat, boleh langsung minta ke belakang, nanti Asar ya, bakal nanti kasih ke kakak kalian Asar akan wristband. membantu teman-teman untuk memberikan wristbandnya, ataupun teman-teman yang belum mendapatkan amplop Iya, persembahan, amplop persembahan. ya ataupun nanti belum dapat wristband, boleh banget angkat tangan ataupun bilang ke kakak-kakak ya. Ya, nanti Kakak kakak Asar. kalian di belakang langsung menyamperin kalian Iya, dan memberikan betul. apa yang kalian Betul. butuhkan. Nah, Karhel, Iya nih, tadi Bang. kan sebelum bahas nanti foto ya, Iya. mau nanya nih, apa sih yang membedakan Natal tahun ini dari Natal tahun lalu? Yang membedakan, yang pertama pastinya panitianya yang kece Betul, banget. keren-keren banget panitia Iya. tahun ini. Iya dong. Ada. Termasuk Kak Rahel ya? Yo Panitia? iya, aku panitia. Sesi apa, Kak Rahel? Sesi acara, kebetulan Oh, saya yang Pantesan ini. acaranya pasti keren banget. Iya hari ini. benar, kece banget ya teman-teman. Kemudian, Kemudian yang kedua konsepnya. Konsepnya kan tadi kan kita riders outfit gitu Riders kan. outfit ya. Ya, kita mau jadi anak motoran gitu ceritanya.
Terus Terus? yang ketiga firman Tuhannya nggak kalah keren Pasti, Bang. itu sangat memberkati dan Karena sangat setiap keren. tahun pasti berbeda. Betul. Setiap tahun berkatnya juga pasti beda. Ya. Terus? Dan ada yang lagi terakhir kan? apa? Nanti ada surprise. Ada surprise nih ya? Iya. Berarti nggak bisa di-spill sekarang banget nih? Nggak boleh kan. Jadi teman-teman harus stay dari awal sampai akhir. Wow, gue penasaran banget nih pasti nih. Pengen melihat surprise-nya seperti apa nih. Iya benar. Tapi janji ya, pasti ada surprise ya? Janji. Oke. Kali ini nggak ada bohong-bohongan. Sip. Nah, tadi kan gue udah bilang outfit teman-teman sih sangat keren banget ya. Yes. Pasti teman-teman nanti foto. Nah, Iya. foto nggak mungkin dong dibiarin aja di galeri kan sayang Iya. banget kan. Harus Oh, di-upload sih. di-uploadnya Iya. pasti di sosial media teman-teman. Iya benar, di Nah, Instagram. nah pasti hambar banget gak sih, kosong banget kalau teman-teman tuh masa gue cuman ngirim doang nih biasa dong. Nah teman-teman kita juga ada sosmed nih, Iya, sosial sosmed media dari gereja Next Gen, kita, komunitas kita iya. ya. Boleh spill dong, apa sih Boleh sosmednya? dong. Jadi teman-teman yang foto ataupun bikin video atau Ya. apapun itu, teman-teman boleh langsung tag ke IG kita, itu ada nextgen_mvnmt. Jadi teman-teman langsung tagnya nanti di repost sama miminnya gitu. Ntar siapa Nanti tahu gue udah dapat. gak sabar banget nih pengen melihat nih teman-teman semua nih foto-fotonya pasti keren-keren banget Iya ya. benar kece-kece banget. Terus Pasti videonya banget. siapa tahu juga keren banget kan. Ya, yang terakhir nih kita mengingatkan juga ya Kak Rahel ya, Iya. untuk teman-teman menjaga barang bawaannya agar diperhatikan untuk barang-barang berharganya karena memang pasti teman-teman nanti akan untuk Iya. praise and worship pasti Bergerak sana, bergerak ya. sini Iya betul, gitu karena kan lagu-lagunya sangat-sangat Sangat- memang membuat teman-teman untuk antusias. Iya. Ya, Oh, makanya nanti gitu. teman-teman harap diperhatikan sekali lagi untuk barang bawaannya. Oke. Dijaga, jangan sampai ada yang terhilang atau Ya, hilang. kira-kira ada lagi Kak Rahel? Sudah. Sudah cukup baik, Jadi kami kita serahkan mau kepada mulai Pastor saja. Riki untuk doa pembuka. Iya. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Shirabashikaralabaya shantaralapapapapa. Shikaralabatasantaralabaya shantaralapapa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan, mengasihi setiap anak-anak muda, anak remaja yang hadir pada sore malam hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau memberkati acara kami Tuhan. Natal Next Gen, GKRI Miracle Harvest pada sore ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus sungguh bekerja bagi kami dari awal sampai kepada akhirnya. Biarlah kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Biarlah Roh Kudus bekerja bagi kami. Kami percaya Tuhan di mana Kau hadir, di situ ada perubahan, ada pembaharuan, ada kelepasan di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak sama seperti waktu kami datang. Kami akan melihat kemuliaan-Mu, kami akan mengalami kuasa-Mu. Bahkan kami boleh mendapat panggilan Tuhan dalam hidup kami. Urapi semua hamba-hamba-Mu yang melayani dalam kuat kuasa Tuhan yang ajaib. Nyatakan berkat-Mu Tuhan yang melimpah. Supaya ada sukacita Tuhan bagi setiap kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan membuka ibadah kami. Haleluya. Amin.
puji Tuhan. Haleluya, Yesus hadir di tempat ini. Kami berkira karena Tuhan, Kau lahir ke dunia, sukacitamu memenuhi setiap kami. Haleluya. Oh
saya. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawablah ya, ku jawablah ya, ku jawablah Tuhan, ku jawablah Tuhan, ku jawablah ya, ku jawablah say, Mary's portion, Jesus Christ was born
siapkan flashlight handphonenya. Selanjutnya kita akan melakukan penyalaan lilin. Untuk lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Pastor Ricky Santoso. Dan lilin yang kedua akan dinyalakan oleh Pastor Yosef Situmeang. The stars are brightly shining. It is the night of our dear and Savior's birth. Long lay the one in sin and error pining, till he agreed, and the soul fell into woe. A tale of woe. The weary one rejoices, for yonder breaks new and glorious fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night where Christ was It's us to love one another. His love is love, and His gospel is peace. Chains shall He break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Seasons of joy in grateful chorus repeat, that all evermore proclaim. Silakan duduk teman-teman. Selanjutnya kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Oke, shalom teman-teman. Kita mau berikan persembahan yang terbaik.
teman-teman boleh mempersiapkan amplopnya. Mungkin teman-teman ada yang belum dapat amplop, boleh melambaikan tangannya. Teman-teman Asyar boleh bantu. Oke, ada yang di depan, teman-teman Asyar boleh dibantu, belum dapat amplop. Ada lagi? Oke, teman-teman, mungkin yang lainnya sudah kebagian. Teman-teman, sebelum kita memberikan yang terbaik, kita mau baca firman Tuhan dulu dari 2 Korintus 9 ayat 7. Teman-teman boleh kita mau baca sama-sama ya teman-teman. 3, 2 ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Teman-teman, kita percaya bahwa hari ini kita merayakan Natal, ada suatu hal yang kita dapatkan, yaitu sukacita yang luar biasa ya teman-teman, karena ada kelahiran Juru Selamat kita. Nah teman-teman, kita percaya bahwa kita nggak hanya sekedar merayakan Natal seperti tahun-tahun ya rutinitas biasa aja, tapi teman-teman kita percaya bahwa di Natal tahun ini kita akan mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan yang baru, bahkan kelimpahan yang mungkin teman-teman sepanjang tahun ini apa yang teman-teman nantikan terjadi di tahun kemudian, bahkan mungkin setelah pulang dari ini, karena kita percaya bahwa rencana Tuhan itu gak pernah, apa yang gak pernah kita pikirkan malah itu Tuhan yang rencanakan. Jadi teman-teman, hari ini aku mau mengajak kita semua memberikan persembahan yang terbaik. Kita mau berdoa, kita percaya bahwa Tuhan akan melimpahkan setiap kita. Mari teman-teman kita berdoa, kita angkat persembahan kita tinggi. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kemenangan yang Kau sudah berikan bagi setiap kami. Engkau telah lahir di dalam dunia ini untuk menebus setiap jiwa-jiwa kami Tuhan. Bapa, juga kami percaya Tuhan apa yang kami sudah naikkan, setiap pujian penyembahan itu bukan sesuatu hal yang sia-sia, tapi ada hal yang Tuhan akan nyatakan bagi setiap kita. Bahkan juga kami Tuhan mau berikan persembahan. Tuhan berkati bahwa tangan-tangan yang memberi akan diberkati Tuhan. Bahkan seperti janji-Mu, seperti firman yang sudah mengatakan 60 hingga 100 kali lipat yang Kau boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Thank you, Jesus. You are my Father, and you are my provider. And we worship you, Lord. Thank you, Jesus.
Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi, kasih-Mu temukanku. Kau cukup bagiku. Masih kemana ku berlari, kemana ku sembunyi, kasih-Mu Tuhan temukanku. Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi, kasih-Mu temukanku. Kau cukup bagiku. Mari masing-masing pribadi pada malam hari ini berjumpa dengan Yesus. Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang menerima. Dia tidak pernah meninggalkan setia kita. Mari hari ini sadari bahwa Dia Yesus, Allah Immanuel. Walaupun orang-orang meninggalkan setia kami Tuhan, tapi Engkau Allah Bapa yang selalu berada di setiap kami Tuhan, yang selalu berada dalam setiap kehidupan kami ya. Mari sama-sama nyanyikan. Ku panggil Kau Bapa. Come on next again, come on sing. Kau Bapa, ku milikmu selamanya. Oh,
di tempat ini. Panggil dia Bapa, panggil dia Bapa. Aku panggil. Ku panggil kau Bapa. Jesus. Ku milikmu selamanya. Walau ku tak sempurna, Tak pernah kau tinggalkan. tak pernah Sekali lagi, mari nyanyikan. Bagi Bapa kita, ku panggil kau Bapa. ku milikmu Milikmu selamanya. Tiada yang lain, tiada yang lain. tak sempurna, Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari teman-teman, beberapa saat saya minta kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, dia hadir. Yesus ada di antara kita. Dan Yesus mengasihi engkau. Yesus peduli akan pergumulanmu dan Yesus mau memberikan masa depan yang cerah untuk engkau. Tapi syaratnya satu, engkau harus datang kepada Dia. Karena Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan tidak pernah mengancam. Dia menarik orang. Dia memanggil orang. Seperti lagu tadi, Dia panggil namamu. Tapi engkau harus jawab ya, sebab Dia tidak akan memaksa engkau. Dan saya berdoa malam hari ini kau mengambil keputusan untuk berkata iya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa hadir malam ini di acara ini bukan karena kebetulan, karena Engkau punya rencana yang besar untuk setiap kami Tuhan. Kami membuka hati kami mau fokus, kami mau nolak semua pikiran yang melayang-layang. Kami mau konsentrasi mendengar firman Tuhan. Dan kami percaya hidup kami akan diubahkan malam hari ini, karena kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebelum duduk, coba kasih high five ke 5 orang, katakan saya senang melihat kamu hari ini. Yes, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mungkin high-nya bisa di-cut ya. High-nya di-cut, low-nya agak ditambah. Thank you. Puji Tuhan, shalom. Ya, satu sukacita, satu kehormatan saya bisa melayani hari ini di Natal Next Gen GKR Miracle Harvest Jakarta. Terima kasih untuk Pak Gembala dan Ibu. Dulu saya panggil Bang German sama Kak. Karena saya masih single, bukan saya masih single, masih kecil. Saya kenal beliau ini tahun, dulu sebelum menikah ya Bang German, ya 9, nikah 9? Nikah 9, Pak, 92, bayangin ya, dari tahun 92. Jadi saya bersyukur hamba-hamba Tuhan yang melayani di sini itu orang-orang yang setia dari puluhan tahun yang lalu. Jadi saudara punya role model, contoh. Ikut Tuhan itu jangan 5-10 tahun menyerah. Puluhan tahun sampai dipanggil Tuhan tetap setia. Amin. Saya juga kenal Pastor Ricky dari SMA ya. Dulu di PPRG 99 2000 lah. Jadi udah 20 tahunan juga. Jadi saya percaya saudara nggak kekurangan contoh. Nama saya Yosef Situmeang, saya melayani di GKRI House of Prayer. Kami
ibadahnya di Wisma Stako dekat Kokas. Jadi kalau dimentok ya, lurus tuh ya, satu jalan kita. Saya juga melayani di Sinode sebagai sekretaris satu, dan terima kasih untuk asisten pastor Wellesley, dipanggilnya Aldo ya, Bang Aldo yang memberi saya kepercayaan, dan juga Fania, ketua panitia. Oke, beri tepuk tangan untuk panitia yang luar biasa. Ya, saya percaya tidak ada yang kebetulan, saudara datang ke sini, teman-teman datang ke sini untuk hal yang besar. Dan satu sukacita bagi saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan ke anak-anak muda ya, bukan saya pilih-pilih ya. Tapi kalau bicara depan anak muda itu, saya kayak sedang mempengaruhi masa depan. Kenapa? Segala sesuatu yang bisa capture your heart, menangkap hatimu waktu engkau akan masih muda, itu akan mengikat engkau sampai nanti dipanggil Tuhan. Jadi biasanya ya, hidup itu berulang. 0 sampai 18, kalau Anda itu anak baik, itu akan berulang gitu, kecuali kalau Tuhan intervensi bisa ya, berubah ya. Makanya ya kalau Anda di bawah 18 tahun, cepat-cepat terima Yesus. Lewat dari situ, kemungkinan menerima Yesus itu akan turun. Makanya kenapa saya excited sampaikan firman Tuhan di anak pelajar, di anak mahasiswa, karena saya sedang potentially speaking itu lebih banyak akan mempengaruhi orang dibanding kalau bukan, tidak tertutup kemungkinan ya, udah karyawan, udah pengusaha, udah opa-oma, tapi presentasenya itu biasanya lebih sedikit. Ini saya ngomong dari pengalaman bertahun-tahun khotbah. So, saya berdoa engkau responi malam ini firman Tuhan dengan baik. Yang mau katakan amin. Yesaya 43 ayat 1, ini tema kita. Mari kita baca sama-sama teman-teman. Ya, 2, 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi ayat ini berkata begini, Tuhan itu kalau panggil kita enggak, woi, enggak rame-rame. Dia panggil setiap orang. Kenapa? Karena setiap kita itu spesial. Tidak ada orang yang punya sidik jari yang sama di seluruh ini. Bahkan anak kembar, itu sidik jarinya beda. Sejak Adam sampai nanti manusia yang terakhir lahir, itu tidak ada yang punya sidik jari yang sama. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan kita untuk rencana yang beda-beda. Dan kabar baiknya, Tuhan itu banyak panggil orang untuk dia pakai itu waktu masih muda. Sekali lagi saya nggak khotbah ini orang tua jadi merasa dinomor duakan oleh Tuhan. Tapi lihat sejarah Alkitab ya. Petrus dan kawan-kawannya, murid-murid Yesus itu diperkirakan di bawah usia 30 tahun. Kalau saudara cek ya, bahkan Rasul Yohanes itu mungkin masih usia 15 sampai 17 tahun. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana untuk mereka. Daud, dia dipanggil mungkin di usia 15 tahun. Di usia 17 tahun dia bertempur lawan Goliat. Yusuf, dia dapatkan mimpi dari Tuhan di usia 17 tahun untuk menyelamatkan keluarganya di masa kelaparan. Daniel, Sadrah, Mesak, Abednego juga masih muda waktu dibuang ke Babel dan kemudian dipakai Tuhan untuk mengembalikan Israel dari pembuangan. Yeremia masih sangat muda sampai dia minder waktu Tuhan menetapkan dia menjadi nabi untuk menyampaikan pesan Tuhan. Kenapa Tuhan itu pakai anak muda? Karena anak muda punya kekuatan. Katakan, kita punya kekuatan. Dari usia 13 sampai 24 tahun, teman-teman itu mengalami pertumbuhan kekuatan yang luar biasa secara biologis. Makanya atlet-atlet itu masa emasnya itu 13 sampai 24 tahun. Pemain bola itu ya mungkin kalau fisiknya kuat masih bisa kayak Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, tapi satu di antara sekian. Rata-rata di bawah 30 itu sudah turun. Betul? Secara psikologis, kita ini mengalami pertumbuhan, wawasan, makin kritis, makin bisa berpikir lebih tajam. Itu kapan? SMP, SMA, kuliah. Itu sebabnya kalau kita lihat juga sejarah dunia, rata-rata revolusi di setiap negara itu dipimpin sama mahasiswa. Karena mereka orang-orang yang kuat. Nah hari ini sebagai gambaran seperti apa anak muda yang Tuhan mau bangkitkan, saya mau bagikan tentang Simpson. Katakan Simpson. Kenapa? Karena secara fisik Simpson adalah manusia yang terkuat yang pernah ada. Nah banyak orang yang berpikir negatif, oh Simpson itu gagal hidupnya. Tapi kalau kita lihat di Ibrani, dia termasuk salah satu pahlawan iman. Artinya apa? Ada yang bisa kita pelajari. Jangan tiru kegagalannya, tapi lihat apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Pertama, Simpson itu artinya matahari atau kemuliaan. Dan dia lahir di periode yang sangat sulit. Waktu orang Israel dijajah oleh Filistin selama 40 tahun. Jadi saya percaya teman-teman mungkin hidup dalam periode yang sangat sukar. Mungkin engkau sedang dijajah oleh kemiskinan. Mungkin keluargamu sedang dijajah oleh masalah rumah tangga orang tuamu. Mungkin engkau sedang dijajah masalah apa di sekolah.
tapi justru Tuhan mau jadikan engkau itu sinar kemuliaan Tuhan. Kita akan paling terang bersinar di tengah kegelapan. Nah, ada 4 hal yang saya mau bagikan, nggak susah diingatnya, disingkat dengan K awalnya. Yang pertama, kekudusan. Simson itu adalah seorang nazir, katakan nazir. Di Hakim-Hakim 13 ayat 7, tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Katakan nazir Allah. Jadi Tuhan mau jadikan saudara seorang nazir. Katakan kiri kanan, kamu seorang nazir. Nah jangan salah, nazir itu bukan full timer. Waduh, kalau gitu, kalau kita mau dipanggil sama Tuhan, saya harus jadi hamba Tuhan full time. Enggak. Nazir itu bukan seorang pelayan sepenuh waktu, seperti imam. Dulu di bait suci, atau di kemah suci. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang bekerja di marketplace. Orang yang tidak kerja di gereja, tapi kerja di marketplace. Samuel, itu seorang nazir. Dia bukan seorang imam. Yohanes Pembaptis, itu seorang nazir. Jadi sebenarnya kita ini semua full timer sebagai hamba Tuhan. Amin. Saya full timer di gereja, teman-teman full timer di sekolah, ada yang full timer di bisnis, ada yang full timer di kampus. Kita semua ini full time melayani Tuhan. Betul? Atau ada yang jalan melayani setan? Oh saya melayani Tuhan di gereja pastor. Kalau di sekolah saya ini melayani setan. Atau melayani diri sendiri. Enggak ada. Kita ini semua nazirnya Tuhan. Nah sebagai seorang nazir, apa yang harus kita jaga? Di bilangan 6, kita nggak usah baca semua ayatnya, nanti teman-teman bisa baca bilangan pasal 6 itu gambaran seorang nazir. Pertama, nazir tidak boleh mencukur rambutnya. Wah puji Tuhan, saya boleh gondrong. Bukan, ini bukan rambut secara fisik. Jadi panjang rambutnya Simson itu bicara tentang dia komitmen sama Tuhan. Katakan komitmen sama Tuhan. Semakin panjang rambutnya itu menunjukkan semakin dia lama komitmen dengan Tuhan. Jadi yang pertama, saya tantang teman-teman, komitmen untuk hidup kudus bagi Tuhan. Katakan sama-sama, saya mau hidup kudus. Ini rahasianya hidup anak muda yang kuat. Kalau kita bisa jaga kekudusan kita, setan takut sama kita. Saya cerita sedikit ya, supaya saya nggak hanya sekedar teori. Jadi papa mama saya itu hamba Tuhan, full time gembala, jadi pindah-pindah terus. Saya ini lahir di Jakarta, umur 2 tahun pindah ke Batu Malang, sampai TK, SD kelas 1 pindah ke Surabaya, lalu kelas 2 pindah ke Medan, lalu kelas 5 pindah ke Bandung. Sampai di Bandung saya bilang, cukup, saya mau masuk ITB, saya nggak mau pindah lagi. Papa mama saya dipindah ke Jakarta. Waktu itu, waktu saya kelas 3 SMP. Jadi kelas 2 SMP, saya bilang, saya mau tinggal di Bandung. Bayangkan, anak kelas 2 SMP, tinggal di Bandung, papa mama pelayan di Jakarta. Zaman dulu nggak ada internet kayak sekarang. Nggak ada Facebook, FaceTime, nggak ada WhatsApp video call, nggak ada. Jadi sangat beresiko. Tapi setahun sebelumnya, saya itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, lewat kecelakaan memang. Saya nggak akan, mungkin karena waktu juga ya. Tapi singkat cerita, waktu kelas 1 SMP, saya ngalami mujizat, harusnya saya mati. Tapi Tuhan sembuhkan saya. Sejak itu saya komitmen, saya takut sama Tuhan. Bukan karena bapak saya pendeta. Kalau anak pendeta harus baik-baik, bukan. Karena anak pendeta juga banyak bandel. Just because your father is a pastor, nggak otomatis kita itu jadi anak baik-baik. Saya tahu lah. Saya juga punya teman-teman anak pendeta. Nggak lagi ngejelek-jelekin. Jadi bukan gara-gara, oh saya ini keturunan baik-baik, saya pasti baik. Enggak, itu komitmen pribadi. Zaman dulu ya mungkin beda ya medianya, tapi ngebokep tetap ada, baca stensilan porno tetap ada, godanya sama, tapi atas kasih karunia Tuhan. Saya bilang saya nggak mau main-main lagi dengan Tuhan. Dan hidup kudus itu menyenangkan. Hidup kudus itu bisa dekat sama Tuhan. Memang kelihatannya enak gitu bikin dosa itu ya, kelihatannya. Waktu udah dijalani, saudara akan terikat dan boros. Hidup dalam dosa itu lebih boros daripada hidup dalam Tuhan. Percayalah. Makanya orang yang dugem, orang yang narkoba, itu kan hidupnya lebih boros, betul? Kalau Anda hidup benar ya kasih perpuluhan, kasih persembahan, paling itu ya kalau saudara murah hati, saudara that's it, sisanya saudara bisa nikmati. Tapi saya mau bicara sama anak muda, Tuhan mau pakai hidup saudara luar biasa. Pertama, hiduplah kudus. Lalu yang kedua, seorang nazir juga harus menjaga makannya. Yang saya percaya ini jasmani dan rohani ya.
Jaga makan juga secara jasmani. Jangan, kan sekarang banyak yang masih muda udah diabetes ya. Betul ya? Saya punya teman ada umur 24 tahun stroke. Wah, tekanan darah tinggi. Jadi jaga, tapi saya nggak lagi bahas makanan fisik. Makanan rohani, Yesaya 7 ayat 14 sampai 15. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu. Katakan dadih dan madu. Dan maka sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Jadi Yesaya menubuatkan bahwa Immanuel, kita tahu Immanuel itu Tuhan Yesus, dia akan lahir dari seorang perempuan muda. Dalam bahasa aslinya itu virgin, perawan. Makanya kita orang Kristen percaya bahwa kelahiran Yesus dari Maria adalah kelahiran perawan, bukan karena hubungan pria dan wanita. Tapi dikatakan di sini, Immanuel ini akan makan dadih dan madu. Dadih itu di Alkitab melambangkan Roh Kudus, madu itu melambangkan manisnya firman Tuhan. Seperti air madu dari batu karang. Tahu lagunya? Nggak tahu berarti. Saya udah tua banget berarti ya. Jadi teman-teman kalau jadi seorang nazir itu Anda harus berdoa supaya berdekat sama Roh Kudus dan harus banyak baca Alkitab, baca firman Tuhan. Dua itu saya titip. Saya atas kasih karunia Tuhan sekarang udah baca Alkitab ke 27 kali. Masuk ke 27 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu. Saya baca Alkitab bukan karena saya mau siapkan firman Tuhan. Itu disiplin rohani. Alkitab berkata dengan apa seorang anak muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan Taurat-Mu. Gimana kita bisa simpan Taurat Tuhan di hati kita? Di kepala kita aja enggak. Itu kan dari mata turun dari otak turun ke hati. Kalau di otaknya ini enggak ada firman Tuhan, gak mungkin firman Tuhan disimpan di hati. Saya mah simpel aja. Amin. Ini kan kita mau akhir tahun ya. Saya tantang teman-teman. 1 tahun selesai baca Alkitab sekali. Ada orang itu ya, Kejadian, Keluaran dia semangat. Begitu masuk imamat nama-nama, aduh pusing pastor. Masuk bilangan nama lagi, masuk tawarikh nama lagi. Tapi itu Alkitab, itu part of the discipline. Waktu saudara cuma baca yang enak-enaknya aja, itu bukan disiplin, memang enjoy. Tapi waktu saudara, enggak, saya punya disiplin rohani, saya baca 5 pasal sehari, Anda selesai setahun. 5 pasal itu setengah jam. Drakor itu berapa satu episode? Pura-pura nggak tahu. Sejam. Ya kalau Anda tukar tuh satu episode dengan baca Alkitab, apalagi ada yang maraton, sehari bisa nonton 16 episode. Papa saya almarhum itu pernah selesaikan Alkitab 2 minggu. Beliau baca 10 jam sehari. Jadi saya berdoa, ini mungkin klise, ini mungkin biasa, tapi ini caranya kita mau dipanggil oleh Tuhan. Kita harus siapkan diri kita. Dan kalau saudara dipakai oleh Tuhan, itu privilege. No amount of money can buy. Saudara nggak bisa sogok Tuhan. Tuhan pakai saya sebagai rasul. Tuhan pakai saya sebagai penginjil. Gak ada. Panggilan itu sangat mahal. Yang ketiga, seorang nazir itu tidak boleh menyentuh sesuatu yang najis. Najis di sini bukan hanya sekedar hal berdosa yang nggak boleh, tapi perbuatan yang sia-sia. 1 Korintus 10 ayat 23, saya minta kita baca teman-teman. 2, 3, segala sesuatu benar, tetapi segala sesuatu diperbolehkan. Benar, bukan segala sesuatu membangun. Kalau Anda mau dipakai Tuhan, hidup itu bukan hanya lakukan yang boleh, tapi berguna atau membangun nggak? Main game boleh nggak? Boleh, tapi guna nggak? Guna kalau sejam sehari, kalau 5 jam sehari itu nggak guna bro. Nggak membangun. Nongkrong. Ya mungkin Pastor Yosef ini orangnya bukan tipe sosial. Saya introvert. Saya happy kalaupun nggak ada orang di sekeliling saya. Tapi ada mungkin, wah kalau udah nongkrong sama temen pulang pagi. Ya dibilang nggak boleh ya, kecuali saudara bikin dosa ya nggak boleh. Tapi kalau cuma ngobrol sebenarnya nggak apa-apa. Tapi berguna nggak? Kalau nggak berguna jangan. Ada, 3 bro, 1, 2, 3, tolong naik ke panggung. Ya nggak apa-apa, upahmu besar di sorga, tolong naik dulu. Oke, naik, tepuk tangan. Ya. Semangat dong, aduh anak muda jalannya kayak opa-opa. Lari, sini. Oke ya. Kamu di sebelah sini, yang itu di tengah, ujung situ ya, oke ya. Jadi manusia itu terdiri dari 3 elemen. Roh, jiwa, tubuh.
Jadi banyak orang itu dia tekankan tubuhnya. Wah, skincare, manicure, pedicure. Jangan kamu ya, kamu jangan. Oh, olahraga, apa nge-gym. Terus, ya saudara tahu lah, sehat tubuhnya. Gak salah. Teman-teman kalau seperti saya bilang tadi, kalau saudara nggak jaga fisikmu, Anda nggak bisa dipakai Tuhan lama. Umur 40, umur 50, Anda sudah sakit-sakitan, nggak bisa dipakai Tuhan hebat. Ada orang yang menekankan jiwa, healing. Oh, liburan, main game, nge-mall. Wih, tahu nggak kafe yang baru nongkrong di situ? Apalagi? Oh, atau intelektual. Kejar titel tinggi-tinggi, ikut seminar, tambah skill. Nggak salah. Saya percaya Tuhan juga mau sudah jadi orang pinter. Punya IP cum laude, silahkan. Tapi roh, aduh, ini prioritas terakhir. Siapa namanya? Yoel. Baca firman sekali seminggu, pas di gereja. Doa 5 waktu, bangun pagi, 3 kali makan, tidur. Saudara apa? Pantas dia kurus. Sorry bercanda, ya lumayan lah. Ke gereja males. Pelayanan kagak. Apalagi? Baca Alkitab saya bilang sekali seminggu. Ada di sini yang makan sekali seminggu? Nggak mungkin hidup. Makan sekali sehari pasti lemes. Kita butuh makan minimal 2 kali, kalau bisa 3 kali. Supaya bisa beraktivitas. Sama dengan roh. Dan saya mau kasih tahu teman-teman. Yang bisa bikin, ini roh sama jiwa akrab banget ya, sering ngobrol. Yang bisa bikin teman-teman itu nolak godaan dosa, bukan otak saudara. Itu makanya ada dosen selingkuh sama mahasiswi. Dia pinter, dia tahu nggak boleh, tapi dia nggak bisa tahan nafsunya. Itu sebabnya ada dokter nyabu. Dia belajar 4 tahun, tahu sabu-sabu itu merusak, tapi nyabu. Kenapa? Otaknya pinter, rohnya lemah. Jadi kalau teman-teman mau kuat godaan, apa yang harus dilakukan? Kuatkan rohmu, baca Alkitab, berdoa, banyak melayani. Saya tuh kenapa juga terjaga ya, hidup saya itu cuma 3 tempat. Rumah, gereja, sekolah, cuma itu. Kampus, gak ada tempat lain. Jadi saya bagikan ini, saya berdoa, Anda ambil keputusan. Di mana-mana penyesalan itu datang belakangan. Aduh, seandainya sedari muda. Tapi lakukan ini, bangun rohmu. Kalau saudara malas ke gereja, ingat Yoel. Demi Yoel sehat, saya datang. Mari tepuk tangan untuk teman-teman kita. Jadi yang pertama, hidup kudus. Katakan kiri kanan, hidup kudus. Lalu yang kedua, keyakinan. Punya keyakinan. Jadi punya passion, punya gairah untuk lakukan sesuatu dalam hidup kita. Nah, Simpson itu punya 300 anjing hutan. Dia pakai anjing hutan untuk menghancurkan ladang orang Filistin, ladang musuh. Hakim-Hakim 15 ayat 4-5. Maka pergilah Simpson, ditangkapnya lah 300 anjing hutan. Dalam bahasa Inggris itu rubah. Diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakanlah obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai, kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Jadi Tuhan itu mau menuai dari ladang dunia ini. Ada banyak gandum yang ditanam oleh orang Filistin. Yang harusnya itu dibawa, dibakar untuk pekerjaan Tuhan. Dan siapa yang dipakai? 300 rubah. Nah, kenapa rubah atau anjing hutan ini dipakai? Pertama, dia punya telinga yang besar. Jadi dibandingkan hewan lain, rubah ini punya kepekaan. Dia bisa dengar berkilo-kilometer. Ini yang teman-teman harus bangun. Mendengar suara Tuhan. Coba katakan kiri kanan, mendengar suara Tuhan. Tadi ayat yang dibaca oleh ketua panitia ya. Samuel itu bisa mendengar suara Tuhan umur 5 tahun. Saya percaya mendengar suara Tuhan itu gak susah. Apa yang dibutuhkan? Tenang, beri waktu. Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Dia senang ngobrol. Masalahnya kita gak punya waktu untuk mendengar dia. Kita ini sangat hidup di generasi yang sangat sibuk. Hari gini gak ada orang itu diam tanpa pegang gadget, betul? Nunggu bus, gadget. Nunggu angkot, gadget. Kita nggak dibiarkan untuk istirahat. It's the curse of modern society. Anda nggak bisa relax. Begitu relax, pengen cari kerjaan. Pengen menyibukkan diri, baca sesuatu, baca berita, lihat media sosial, cek status teman. Tapi
saran saya disiplin pakai gadget. Beri waktu untuk dengar suara Tuhan. Lalu yang kedua, rubah ini memiliki moncong atau mulut yang panjang. Artinya apa? Hidungnya itu peka. Peka terhadap lawatan Tuhan. Jangan alergi. Ya, saya bersyukur kita di GKRI ini gereja yang sangat terbuka kepada pekerjaan Roh Kudus. Mungkin Anda belum mengerti, tapi jangan cepat-cepat bilang sesat. Kalau dengar orang bahasa roh, paling tidak Tuhan nyatakan ini benar atau enggak. Saya rindu mengalami. Anda lihat orang nangis, jangan bilang, ih aneh banget di gereja. Jangan. Karena Tuhan lebih besar dari tradisi kita. Tuhan lebih besar dari otak kita. Jadi orang yang peka dengan pekerjaan Tuhan. Lalu yang ketiga, rubah itu cerdik. Dan saya berdoa teman-teman di tempat ini pakai kreativitas kita untuk memperluas kerajaan Allah. Ya, saya senang di sini dikasih platform, Anda bisa ngedance, mungkin ada yang akses di media sosial. Tapi pakai, ya nomor 3, kecerdikan kita untuk hal-hal yang benar. Yang keempat, rubah ini hewan yang menarik. Jadi orang-orang yang sukses. Kenapa? Dunia ini gak peduli dengan apa yang saudara percayai. Itu sayangnya. Mereka peduli dengan prestasi Anda. Jadi kalau ada yang masih nilainya jelek, saya nggak bilang bahwa Tuhan itu pilih kasih, Tuhan itu lebih mau pakai orang pintar. Tapi kasih maksimal. Jangan malas. Pengkhotbah 9 ayat 10, mari kita baca. 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Katakan sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau pergi. Jadi orang yang sukses itu sebetulnya adalah dia berusaha semaksimal mungkin, dan kemudian Tuhan berkati. Memang belum tentu ya, terus terang aja ya, ada orang tuh udah lahir memang jenius. Anda mungkin gak jadi juara 1 di kelasmu. Memang dia udah lahir jenius ya. Saya punya teman seperti itu. Saya punya teman memang jenius. Dia kelas 6 SD, pelajar SD terbaik se-Indonesia. SMP, pelajar SMP terbaik se-Indonesia. SMA, pelajar terbaik se-Indonesia. Waktu UMPTN dia ranking 1 nasional. Dari 440.000 orang, itu teman sekelas saya. Jadi kalau ditanya, nggak pernah ditanya ranking 1. Selalu ditanya siapa ranking 2, bedanya sama kawan itu berapa. Jadi kalau kami ujian matematika, lain itu kami dulu matematika ada nilai 0,3, 0,2. Dia 9,8, habis itu protes dapat 10. Jenius. Sukses itu bukan ngalahin dia, sukses itu Anda sekuat tenaga. Ya kalau misalnya Anda pelajar sekarang, teman-teman pelajar, sekuat tenaga lah jadi pelajar. Memang kadang-kadang memusingkan matematika dan bahasa Inggris itu. Give your best. Belajar. Itu yang membuat kita itu menarik. Jadi bukan saya bilang bahwa satu sisi kita percaya sisi supranatural di mana orang punya kebutuhan, kita doakan, mujizat terjadi. Itu menarik. Tapi kalau gaya hidup kita tiap-tiap hari tidak menarik, sebagai pelajar kita tidak menarik, nggak menginspirasi, kalau ada yang mahasiswa juga sama, maka dunia akan bilang, ya agamamu, agamaku. Tapi waktu saudara bisa jadi pelajar yang sekuat tenaga, karyawan yang sekuat tenaga, pasti ada orang yang akan datang kepada Tuhan Yesus. Dan lihat, semua orang yang dipakai Tuhan, itu orang-orang yang sekuat tenaga bekerja, nggak ada yang malas. Tuhan Yesus itu tukang kayu, dia nggak ngongkong kaki. Elisa, dia membajak. Paulus ya dalam tanda kutip dia sekuat tenaga mau membinasakan orang-orang Kristen. Semua rasul, mereka sedang bekerja. Jadi kalau kita mau dipanggil Tuhan, pastikan kita tuh lagi all out, kerja sungguh-sungguh. Amin. Jadi teman-teman yang pelajar, sekuat tenaga belajar. Amin. Nah memang ada masalah dalam rubah. Rubah itu punya satu kelemahan, sangat individualistis, sangat liar. Dan itu memang ciri anak muda, sangat mau ekspresif. Dan itu sebabnya kita perlu diikat satu sama lain dengan menggunakan obor api. Di situ pekerjaan Roh Kudus. Jadi orang yang mau dipakai oleh Roh Kudus. Ada satu prinsip, the place of agreement will be the place of power. Yuk baca, 2, 3. The place of agreement will be the place of power. Tempat persepakatan itu tempat kuasa.
Mungkin saudara hebat di luar sana. Tapi waktu saudara bersama-sama orang lain, saudara jadi orang hebat. Saya suka nonton bola, ya dulu juga suka main bola ya. Lionel Messi itu greatest of all time, 8 kali the best player in the world. Tapi suruh dia main sendirian. Bisa nggak dia jadi the best player? Dia butuh 10 orang lain untuk menunjukkan dia the best. Sama, teman-teman juga gitu. Mungkin saudara hebat, oh saya jago pastor, saya nggak butuh orang lain untuk sukses. Oke. Tapi kalau saudara tertanam di gereja, tertanam di komunitas, saudara akan jauh lebih hebat daripada potensimu. Itu sebabnya kenapa kita butuh teman-teman yang lain. Itu sebabnya kenapa kita butuh komunitas. Amin. Jadi kalau baper terus hilang, aduh sayang lah. Saya harus kasih disclaimer dari awal ya. Saya ngomong kayak gini, saya berharap semua saya bisa ketemu, kalau Yesus belum datang 5-10 tahun lagi Anda menjadi pengusaha yang cinta Tuhan, Anda sukses dan mendukung pekerjaan Tuhan. Tapi berdasarkan pengalaman pribadi, gak banyak yang bisa bertahan 25 tahun ke depan. Faktornya apa? Only heaven knows. Saya ngasih tahu kayak gini supaya saudara sungguh-sungguh. Tapi salah satunya adalah memang mau mengampuni. Jangan baperan. Jadi kalau misalnya PKS saudara lupa selamatin ulang tahun saudara, jangan langsung pundung, cek bahasa Sundana. Saya emang gak mau lagi ke gereja itu. Emang cuma itu tempat di Pondok Kopi ini. Betul, ada banyak tempat lain. Tapi kalau Tuhan taruh, this is your place, you stay. Dan by the way, di semua komunitas itu akan ada orang yang nyebelin. Gak ada yang namanya gereja yang sempurna. Gak ada yang namanya persekutuan yang sempurna. Gak ada. Saya ngomong gini, saya udah SMP 88. Saya udah 35 tahun ikut pelayanan. Gak ada. Jadi jangan ngambek-ngambek ya. Coba kiri kanan bilang, jangan baperan. Yang ketiga, kontemporer. Ini juga yang Tuhan mau pakai dalam diri Simpson. Kenapa? Simpson itu menggunakan hal-hal yang mungkin gak ada presedensnya, gak ada pendahulunya. Apa yang dia pakai? Dia pakai rahang keledai. Hakim-Hakim 15 ayat 15 sampai 16. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simpson, dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Jadi dia tidak menggunakan senjata tradisional, nggak pakai pedang, nggak pakai tombak, pakai rahang keledai. Jadi saya berdoa teman-teman di tempat ini diberi kreativitas untuk menjangkau next gen yang lain. Dan memang seringkali bisa dicap, duniawi. Tapi selama message-nya itu Yesus, metodenya itu bisa diadaptasi. Contoh ya, berapa banyak yang pernah dengar lagu Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Tolong angkat tangan. Yang pernah dengar? Yang gak pernah dengar? Ya ilah, ada yang gak pernah dengar ya? Itu lagu Kristen paling terkenal sepanjang sejarah. Berapa banyak saudara diberkati? Oh, saya sangat diberkati. Ini cerita tentang seorang pedagang budak yang kemudian bertobat dan akhirnya jadi hamba Tuhan. Namanya John Newton. Anda tahu? Ini melodinya itu dari lagu yang biasa dia nyanyikan di pub waktu dia mabuk. Kemudian liriknya diganti. Liriknya kemudian menceritakan kisah hidupnya dan memberkati ribuan orang sampai sekarang. Atau contoh lain, ada hamba Tuhan bernama John Knox. John Knox ini bawa organ. Anda tahu organ? Kalau orang Batak bilang poti marede. Peti bernyanyi. Old school. Waktu pertama kali organ dibawa ke gereja disebut sebagai peluit iblis, the devil's whistle. Orang bilang itu musiknya setan. Sekarang hampir, ya kita aja nggak pakai organ lagi. Ini nggak tahu generasi keberapa dari organ. Dan masih ada gereja-gereja yang alergi dengan drum. Betul? Itu sebabnya kenapa banyak anak muda nggak mau datang ke gereja. Lebih enak nonton konsernya U2. U2 udah ketuaannya. Apa? Coldplay. Lebih fun. Di gereja boring.
Tapi sekali lagi, kita tidak tarik orang untuk metodenya. Mereka harus dengar message-nya. Jadi ingat, the message is sacred, but not the method. Jadilah anak muda yang kontemporer. Ekspresikan. Tapi yang keempat, ini mungkin yang menurut saya harus sudah ingat paling penting. Komitmen, katakan komitmen. Simpson itu banyak berdoa. Memang akhir-akhirnya dia sempat menjauh dari Tuhan. Tapi kekuatan Simpson itu di rambutnya itu menunjukkan gambaran kekuatan doanya. Ada seorang yang berkata, banyak berdoa, banyak kekuatan. Sedikit berdoa, sedikit kekuatan. Tidak berdoa, nggak ada kekuatan. Dan akhirnya memang dunia berhasil mencukur rahasianya, kekuatannya. Dia nggak jadi pendoa lagi. Jadi saya percaya rahasia terbesar gereja, kita orang Kristen itu di dalam kehidupan doa kita. Kalau setan bisa mencukur kehidupan doa kita, kita akan jadi orang yang lemah, tidak berdaya, tidak punya kuasa. Begitu dia berhenti berdoa, dia kehilangan kekuatannya. Matanya dicungkil, dia nggak punya visi. Apa yang dia kerjakan, dia mutar kilangan anggur. Dia berputar-putar di tempat yang sama, stuck. Moving, but not moving forward. Movement, tapi nggak ada pergerakan maju. Rutin, sekolah, bikin PR, naik kelas 2, naik kelas 3, lulus SMP, SMA, lulus SMA, kuliah, nikah, punya anak, punya cucu, mati. Muter-muter, gak ada bedanya sama orang lain, gak ada visi. Karena gak berdoa. Ya, saya sampaikan hari ini teman-teman, jadi seorang pendoa. Mungkin Anda gak akan dipanggil sehebat Bang Aldo main musik, arranger musik, fine. Mungkin saudara gak dipanggil seperti saya jadi penerjemah. Mungkin Anda gak dipanggil jadi pengkhotbah, fine. Make sure Anda pendoa. Karena di situ kekuatan kita. Nah, puji Tuhannya, walaupun rambut Simpson itu pernah dicukur, dia bisa tumbuh lagi. Kehidupan doanya dia bangun kembali. Alkitab mencatat di akhir hidupnya, dia membunuh lebih banyak orang Filistin dibandingkan 40 tahun pelayanannya. Jadi Tuhan masih kasih kesempatan. Ya, saya bersyukur saya punya gembala yang mendidik kami, staf-staf dan jemaat itu kuat berdoa. Kami itu pernah berdoa, ini ada Zai, saya bawa dia dulu bukan orang Kristen, sekarang jadi hamba Tuhan, full time di gereja, jadi saksi ya. Kita tuh bisa berdoa non-stop 4 jam, 5 jam, non-stop. Bukan 2 session, 3 session, non-stop. Nggak gampang. Ada yang bilang ora et labora, bekerja sambil berdoa. For me, praying is working. Praying is hard working. That is why not so many people praying. Because they cannot. Baru setengah jam. Lebih gampang khotbah sejam daripada doa sejam. Lebih gampang latihan ngejam 1 jam daripada 2 jam. Gak percaya coba aja. Kalau nggak Anda itu udah gelisah. Jadi saya tantang teman-teman, ini banyak banget tantangan hari ini ya. Bangun jam doa kita punya target sampai minimal sejam sehari. Coba katakan kiri kanan, doa sejam sehari. Kenapa? Pertama karena Yesus bilang, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam. So there is something about 1 hour. Gak mungkin Yesus sembarangan bilang sejam. Mungkin Yesus itu mengerti. Kalau masih 30 menit itu masih banyak pikiran melayang-layang. Ya, saya pernah dengar Dr. Yonggi Cho. Anda mungkin nggak tahu ya, tapi Dr. Yonggi Cho ini bisa dibilang salah satu orang hebat. Dia bangun gereja dari 5 orang ke 800.000 orang di Korea Selatan. Kenapa? Dia bilang rasanya saya doa dia 3 jam tiap hari. Tapi dia bilang, kalau saya mau doa 3 jam, 30 menit pertama itu pikiran melayang-layang. Jadi peperangan rohani dulu 30 menit, baru saya bisa doa 3 jam. Makanya target doa sejam. Kenapa? Karena kalau target, oh pastor saya doa sejam, tapi 4 kali 15 menit. Menjago matematika ya. Doa 4 kali 15 menit sama 1 kali 60 menit itu beda. Karena kalau 15 menit terus terang, itu 15 menit pertama itu banyak pikiran melayang-layang. Boro-boro dengar suara Tuhan. Saya pikirin, aduh, misalnya kalau punya tugas di rumah gitu ya, aduh itu cucian saya belum gantung gitu ya. Atau aduh itu PR belum selesai. 15 menit pertama itu menaklukkan pikiran. Baru sisanya berdoa. Berani? Mau? Ya, I'm telling you the secret. Kalau Anda bisa jadi pendoa, Anda punya kekuatan yang besar.
Jadi hari ini teman-teman dikasih kesempatan dari Tuhan. Anda dengar firman Tuhan ini waktu saudara belum usia 50, 60. Waktu saudara masih kuat. Anda masih punya banyak pilihan dalam hidup. Tapi jangan tunggu, jangan tunda. Terus terang gereja itu banyak kehilangan generasi emas. Umur 24 sampai 45 tahun. Gak banyak. Gereja kami itu lahir di pergerakan anak muda. Saya jadi full timer itu 98 umur 23 tahun. Banyak pelajar, banyak mahasiswa. Mereka on fire. Jadi waktu masih pelajar, masih mahasiswa mereka on fire. Usia 24, lulus, mulai bangun rumah tangga, keluarga, hilang. Besarkan anak, urus bisnis, meniti karir. Nanti anaknya udah lulus kuliah, mereka mulai balik ke gereja usia 45. Jadi 24 sampai 45 itu the lost generation. Nah saya berdoa, Anda jangan hilang. Memang mungkin tidak bisa dituntut seperti waktu masih sekolah dulu. Tapi saudara stay. Sebisa mungkin Anda dukung visi gereja, tetap bertahan. Supaya apa? Ya upah kita besar di sorga. Gak hilang 20 tahun. Masa-masa keemasan kita. Dan di Yesaya 6 ayat 8 dikatakan seperti ini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Kita baca sama-sama sekali lagi. 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, inilah aku, utuslah aku. Jadi saya mau ajak teman-teman next gen hari ini, beri hidupmu untuk melayani tujuan Tuhan. Jangan melayani dunia, jangan melayani diri sendiri. Ya, saya undang teman-teman present worship bisa maju ke depan. Roh Kudus pertama kali turun ke Simpson itu di tempat yang namanya Mahanedan. Katakan Mahanedan. Lebih keras lagi, Mahanedan. Mahanedan itu artinya adalah military camp of the tribe of Dan. Kamp militer. Pertama kali Simpson itu diurapi di camp militer. Kalau Anda mau dipakai Tuhan, Anda harus hidup dalam peperangan rohani. Orang yang kuat itu orang yang ikut dalam peperangan rohani. Ikut terlibat di dalam pelayanan. Dan peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan kerajaan kegelapan. Jadi kita akan paling dekat dengan Tuhan. Kita paling mengalami pengurapan Tuhan yang paling kuat kapan? Waktu kita ikut dalam peperangan rohani. Itu sebabnya malam hari ini ambil keputusan. Tuhan, saya mau serahkan seluruh waktu saya untuk Engkau. Pakai hidup saya sedari muda. Tuntun saya ke tempat yang benar. Dan saya pengalaman pribadi ya. Jangan takut mengenai masa depan. Ya mungkin sebagian belum kenal saya ya. Saya cerita sedikit karena saya dengar ada teman-teman dari budaya ya. Dulu kita sempat pelayanan juga di budaya, sebudaya. Saya ini lulusan ITB. Saya cum laude. Ada anaknya, sesama alumni. Jarang ya anak ITB jadi hamba Tuhan ya. Jarang lah. Setahu saya dari angkatan saya 3.000 orang. Semua jurusan ya. Gak ada selain saya, anak 93. Anak 94 ada satu, di kelas saya. Jarang. Dan saya cum laude. Saya nggak pernah ngelamar kerja. Perusahaan-perusahaaan asing panggil saya untuk kerja. Tapi saya dari muda komitmen, terutama memang sejak kecelakaan itu, Tuhan hidup saya ini udah bonus. Seharusnya sudah mati untuk S1 SMP. Kalau saya masih hidup ini, saya bonus. Silahkan Tuhan pakai. Dan Tuhan bilang, aku mau kau jadi hambaku. Nggak gampang juga. Teman-teman saya sekolah S2 ke luar negeri, ada yang jadi PR sekarang di Belanda, PR di Swedia, Finland, makmur di negara-negara Eropa sana menikmati hidup. Sayanya dalam tanda kutip, dulu pelayanan saya pertama itu di pemulung. Karena saya nggak bisa khotbah, saya bukan pendidikan teologi ya, nggak diundang khotbah di gereja-gereja, di persekutuan sekolah nggak. Jadi apa yang saya lakukan, saya ngasih makan pemulung, 2 tahun. 6 bulan di Bandung, 1,5 tahun di Jakarta. Tapi karena saya komit, Tuhan ya terserahmu lah Tuhan, mau jadi apa. Tuhan tuh pimpin ke temu orang-orang ke tempat-tempat yang mustahil. Mustahil kalau dengan atas kasih karunia Tuhan, saya itu udah pernah interpret di Gelora Bung Karno. Anda tahu Gelora Bung Karno? Stadion sepak bola. Itu mustahil.
Anda lulusan ITB gaji $5.000 juga mau bayar orang. Tolong dong saya khotbah, nggak bisa. Tapi Tuhan bisa bawa ke situ. Saya pernah jadi penerjemahnya Dr. Yonggi Cho. Saya nggak pernah kursus bahasa Inggris. Saya bagikan ini bukan supaya sombong, tapi gini, Anda terinspirasi, jangan takut, serahkan hidup untuk Tuhan. Anda lulus kuliah, tanya Tuhan. Nikah juga gitu, cari pasangan hidup, tanya Tuhan. Tuhan akan tuntun kau ke orang yang tepat. Dan jangan juga yang itu ngebet banget gitu loh. Walau belum waktunya, udahlah belajar aja kuliah dulu. Nanti waktunya Tuhan akan beri yang terbaik. Dan for your information, yang terbaik itu biasanya dari gereja juga. Ngapain suruh cari teman hidup di tempat yang tidak bisa dijamin kualitas rohaninya? Maksudnya kan kelihatan, amin. Sekaligus promosi gitu ya. Kan tugas gembala adalah menikahkan domba-dombanya. Saya menghasilkan domba-domba lebih banyak. Tapi poin saya dalam segala hal. Cari pasangan hidup, cari pekerjaan, karir apa, buka usaha apa, semuanya serahkan hidupmu saudara kepada Tuhan. Dan jaga hubungan itu tiap hari. Punya disiplin rohani. Waduh, hidupnya boring dong pastor. Enggak. Saya enggak boring. Bahkan menurut saya hidup dalam dosa itu boring. Taunya dari mana? Dari mereka yang udah bertobat. Wah, hidup dalam dosa itu kosong, hampa. Kayaknya apa? Yang ngabis-ngabisin waktu. Nah, saya enggak pernah ngerasa kayak gitu ikut Tuhan. Jadi jangan takut, ikut Tuhan itu akan katrok, akan ketinggalan zaman. Bahkan saya percaya gini ya, dunia ini kan sekarang sedang tergoncang. Tingkat bunuh diri tinggi, stres tinggi, tingkat perceraian tinggi. Di mana orang dapat solusi? Di gereja. Jadi bukan kita lagi ngedoain jelek ya, semakin gonjang-ganjing dunia, sebetulnya gereja itu opportunity-nya makin besar. We have the solution. We have the success story. Orang-orang yang akhirnya dipulihkan. Jadi Anda gak akan buang waktu, buang masa depan kalau Anda sungguh-sungguh serahkan hidupmu kepada Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saya minta semuanya tutup mata, tundukkan kepala. Saya percaya teman-teman ngerti apa yang saya sampaikan. Ini bukan khotbah yang susah, rumit. Tapi mungkin beratnya adalah apakah saya mau tinggalkan kesenangan duniawi saya. Saya mau tinggalkan geng saya, teman-teman saya, kebiasaan buruk saya untuk beri hidup saya di altar Tuhan. Yesus tanya, siapakah yang akan kuutus? Saya akan beri kesempatan teman-teman pikir baik-baik. You have everything to gain, nothing to lose. Saudara punya kesempatan luar biasa. Masa depan yang penuh harapan. Waktu engkau serahkan masa depanmu kepada Yesus. Katakan sama-sama, Christ. Christ is my reward, the whole of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. True every time my soul will see, no turning back. I've been set free. Mari angkat tanganmu. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is my reward. Christ my all in all. The joy of my salvation. And His hope will never change.
Tidak ada yang melihat kiri ke kanan, tidak ada yang berjalan, tidak ada yang mengobrol. Ini momen yang sangat sakral, ini momen yang sangat penting bagi hidupmu. Sekarang saya mau tawarkan engkau, maukah kau ambil keputusan untuk mengikut Yesus? Meninggalkan dosamu, meninggalkan kebiasaan burukmu. Supaya Yesus masuk dalam hatimu, menghapus dosamu. Kalau engkau berkata, Pastor Yosef, saya mau diselamatkan. Saya tidak mau hidup sia-sia di dunia ini dan saya tidak mau masuk neraka. Heaven is real, hell is real. Nyata, Anda pilih masuk surga, pilih kehidupan. Caranya bagaimana? Saya mau berdoa untuk engkau. Saya akan hitung sampai 3. Kalau ada teman-teman yang berkata, saya mau terima Yesus. Saya mau dosa saya diampuni. Orang lain gak tahu dosa saya. Mungkin orang lain bilang saya ini anak baik-baik, tapi saya tahu. Dan kalau saya mati, saya gak yakin masuk surga karena dosa saya begitu banyak. Tapi malam ini saya mau Yesus menghapus dosa saya. Kau bisa angkat tangan pada hitungan ketiga. Atau yang kedua, dulu saudara sudah pernah terima Yesus, tapi sekarang kau jauh dari dia. Kau tidak pernah lagi punya kerinduan bersekutu dengan dia. Kau tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah berdoa. Mungkin karena kesibukan, mungkin karena kecewa, mungkin karena pergaulan. Banyak penyebab, tapi malam ini kau berkata, Yesus, waktu kau panggil namaku, aku mau responi, aku mau mendekat kembali. Kau juga bisa angkat tangan pada hitungan ketiga. Yang pertama yang mau terima Yesus untuk pertama kalinya. Dan yang kedua yang mau kembali dekat dengan Tuhan. Pada hitungan ketiga angkat tanganmu. Semua mata tertutup, tidak lagi kiri ke kanan, semua kepala tertunduk. Jangan keraskan hatimu. Mungkin ini kesempatan terbaikmu. Mungkin tidak ada lagi kesempatan seperti ini kau dengar. Responi, jangan keraskan hatimu. Dan jangan malu. Orang di kiri kananmu tidak bisa memberikan masa depan yang penuh harapan. Hanya Tuhan. Ada akan masa sukar dalam hidupmu. Orang lain gak bisa tolong. Cuma Tuhan yang akan menolong engkau melewati lembah kekelaman. Itu sebabnya jangan malu, jangan keraskan hatimu. Angkat tanganmu. Yang pertama yang mau terima Yesus untuk pertama kalinya. Dan yang kedua yang mau kembali dekat kepada Tuhan. Pada hitungan ketiga angkat tanganmu. Siap? 1, 2, 3. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Angkat tinggi-tinggi kepada Tuhan. Saya mau lihat tangan saudara. Jangan setengah tiang. Angkat tinggi-tinggi, katakan, Yesus, aku mau kembali kepadamu. Saudara yang teman-teman yang sudah angkat tangan, silakan turunkan tangan. Alkitab berkata anak yang hilang itu berjalan dengan gontai. Dia tidak tahu apakah bapaknya akan menerima dia. Tapi he takes a step. Dan waktu bapaknya melihat, bapaknya berlari memeluk dan mencium dia. Maukah engkau melangkah ke depan? Waktu engkau mengambil langkah, beberapa langkah ke depan, Bapa di surga akan berlari memeluk engkau. Itu sebabnya pada hitungan ketiga, teman-teman yang sudah angkat tangan, saya mau berdoa dengan engkau di depan, bisa maju ke depan. 1, 2, 3, maju ke depan. Teman-teman yang sudah angkat tangan, maju ke depan. Yang wanita di sebelah kanan saya, yang pria di kiri. I have decided. Semua yang sudah angkat tangan tadi, tolong maju ke depan. Saya lihat banyak yang angkat tangan. Hampir semua sudah angkat tangan. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Hallelujah. Ikuti doa saya, ucapkan ini kepada Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus. Mari sekali lagi dengan lebih tegas, dengan lebih sungguh-sungguh katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku menyerahkan hidupku mengikuti Engkau. Masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan juru selamatku. Ampunilah semua dosaku. Jadikanlah aku anakmu. Aku berjanji
akan setia mengikuti Engkau seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, saya mau berdoa untuk Engkau. Bapak Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga untuk teman-temanku yang sudah mengambil keputusan malam ini. Tuhan, berkatilah hidup mereka, berkati studi mereka di kampus, di sekolah, berkati pergaulan mereka Tuhan, berkati masa depan mereka Bapa. Bawa mereka Tuhan ke tempat-tempat yang tinggi Tuhan, ke tempat-tempat yang mungkin mereka tidak bisa jangkau dengan kekuatan mereka. Mungkin mereka berasal dari keluarga kurang mampu, tapi Kau Allah El Shaddai, mereka akan mendapatkan beasiswa di kampus-kampus yang terbaik. Mereka akan dapat akses Tuhan untuk bisa sekolah bahkan di luar negeri Tuhan. Mereka akan menduduki posisi-posisi strategis di marketplace, tapi mereka akan tetap setia menjadi nazirnya Tuhan. Mereka akan tetap hidup kudus seumur hidup mereka. Mereka tetap melayani Tuhan seumur hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman pengerja bisa tumpangkan tangan, berdoa untuk mereka. I have terus rasakan jamahan Tuhan. Saudara yang masih didoakan, saudara percaya bahwa hari ini Tuhan sedang memulihkan, melepaskan, memulihkan setiap kita. Kami percaya Tuhan Kau hadir bagi setiap kami Tuhan. Tidak ada satu pun yang terlewatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, curahkan kuasa-Mu, curahkan lawatan-Mu mengalir Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Hari ini Tuhan keselamatan terjadi Tuhan, kelepasan terjadi di dalam nama Yesus.
Hal apapun yang mengikat kehidupan kami, hanya di dalam nama Yesus dihancurkan. Segala kuasa-kuasa kutuk, kuasa kegelapan yang mengikat kami Tuhan sebagai anak muda remaja, dihancurkan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami Tuhan. Dalam perjumpaan ilahi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau melawat setiap anakmu pribadi lepas pribadi. Engkau hari ini sedang merasakan jamahan Tuhan. Engkau rasakan kalau di dalam tubuhmu ada sesuatu yang mengalir, ada sesuatu yang belum pernah kau rasakan sebelumnya. Karena Tuhan sedang menumpangkan tangan atasmu, karena Tuhan sedang menjamah engkau. Bahkan saya percaya Tuhan sedang melepaskan sesuatu ikatan dalam hidupmu yang selama ini engkau bergumul. Di dalam nama Yesus sedang terlepas. Setiap ikatan, setiap rantai-rantai itu melepaskan engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan, ada malam perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Bagi setiap anak muda, Tuhan sedang memanggil namamu. Tuhan sedang memanggil engkau untuk satu maksud penyelamatan, untuk satu maksud yang besar. Mulai hari ini kau melihat masa depanmu cerah. Mulai hari ini kau melihat masa depanmu luar biasa. Ada Tuhan yang akan berjalan dengan kau. Jangan takut, jangan gentar. Tuhan bersama dengan engkau. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Roh Kudus kau bekerja bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang di depan jangan mundur dulu sebentar. Mungkin para konselor silakan kalau ada yang mungkin harus dikasih kartu atau sambil diisi nanti sambil duduk. Jadi saudara jangan duduk dulu, pastikan saudara udah menerima kertas. Nanti sambil duduk akan diisi. Kita ada beberapa acara lagi baru doa tutup. Jadi saudara pastikan ya, baru kalau udah terima kertas saudara isi baru duduk. Nanti setelah semua selesai akan didoakan ya. Jangan lewatkan, pasti saudara mau didoakan lebih lagi. Amin. Karena tujuan kita di sini adalah ketemu dan ngalamin Tuhan. Puji Tuhan. Kalau yang sudah terima kertas formulirnya saudara boleh duduk. Ya kecuali kalau yang pelayan ataupun yang sudah anggota Komsel nggak usah ya, karena kita udah tahu. Tapi yang lain silakan. Kita rindu untuk mendoakan saudara supaya saudara lebih lagi dipulihkan, diberkati Tuhan. Oke, saya serahkan kepada bagian acara.